alhamdulillah kita semua sudah berdoa. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmu yang kita beroleh hari ini bisa bermanfaat. Siapa yang semalam sholat maghrib? Siapa yang sehari sholat 5 waktu? Siapa yang semalam belajar? Siapa yang semalam mengaji? Ya, Masya Allah, alhamdulillah. Hari ini berangkat semua anak-anak? Iya, alhamdulillah. Hari ini berangkat semua, tidak ada yang izin, tidak ada yang sakit. Tapi tetap kita harus menjaga protokol kesehatan agar kita terhindar dari virus COVID-19 dan virus-virus lainnya. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Masih ingat minggu kemarin kita belajar apa? Nabi Harun. Pintar Nabi Harun. Keteladanan apa yang bisa kita ambil dari Nabi Harun? Pintar santun. Taat kepada Allah. Iya, kesantunannya. Apalagi ketika Nabi Harun sedang berdebat, beliau sangat santun dan fasih, menjaga sekali cara menghormati dan menghargai orang lain. Hari ini kita akan belajar keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, nanti kalian agar mampu menjelaskan tentang kisah Nabi Musa, kelahiran Nabi Musa alaihi salam. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian agar mampu bisa menjelaskan tentang kisah Nabi Musa ketika berada di negeri Madian. Yang ketiga, kalian bisa menjelaskan tentang kisah Nabi Musa ketika menghadapi Raja Fir'aun. Dan yang terpenting, kalian bisa menampilkan sikap berani dan pantang menyerah. Cukup berarti itu. Masih ingat ada berapa jumlah Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui? Ada 25. Ada berapa jumlahnya? 25. Apa saja? Ada Idris, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa akhirul khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Ya, pintar, Masya Allah. Dari 25 Nabi itu, hari ini kita akan belajar Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa lahir pada zaman Raja Fir'aun yang sangat kejam. Nabi Musa lahir dari seorang ibu yang bernama Yukabat. Untuk lebih lengkapnya, nanti kalian yang pertama pada hari ini kalian akan mengamati video pembelajaran tentang Nabi Musa. Yang kedua, kalian nanti akan bertanya kalau ada pertanyaan tentang video yang kalian amati. Yang ketiga, nanti kita bermain peran. Ya, yang keempat bernalar, dan yang kelima presentasi dengan metode berhenti berapa? Video pembelajaran tentang Nabi Musa alaihi salam. Kisah dalam Al-Quran. Kisah Nabi Musa alaihi salam. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 7 hingga ayat 13. Diceritakan bahwa saat Musa masih bayi, ibu Nabi Musa diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadapkan bayinya ke Sungai Nil. Hingga akhirnya bayi Musa ditemukan oleh keluarga Fir'aun dan diangkat menjadi anak yang kelak saat dewasa menghancurkan kekuasaan Fir'aun.
sebelum bayi laki-laki itu lahir. Fir'aun bersama para peramalnya mengadakan rapat. Muncul keputusan bahwa setiap wanita yang melahirkan bayi laki-laki pada tahun ini, maka bayinya harus dibunuh. Fir'aun telah menyiapkan Al-Ghujo untuk membunuh para bayi laki-laki yang baru dilahirkan. Sementara itu, Ibu Musa sangat khawatir jika anak yang dikandungnya adalah bayi laki-laki. Tibalah hari yang dinanti-nantikan. Ternyata bayi yang dilahirkan Ibu Musa adalah bayi laki-laki. Perasaan Ibu Musa campur aduk antara senang dan sedih. Pada saat itu, ia mendapatkan ilham dari Allah. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Qasas ayat 7. Dan kami ilhamkan kepada Ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah kamu khawatir, dan janganlah pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Ya Allah, hamba titipkan anak ini padamu. Hamba mohon, jaga dan lindungi dia. Ibu Musa menyuruh kakak perempuan Musa untuk mengikuti kemana arah peti itu berlabuh. Ternyata peti itu sampai ke istana kerajaan Fir'aun dan ditemukan oleh istri Fir'aun. Wahai bayi laki-laki yang tampan, lama sekali aku menginginkan kehadiran seorang putra, dan sekarang kau hadir di hadapanku. Asia sangat senang dan membawa bayi Musa ke hadapan suaminya. Wahai suamiku tersayang, lihatlah apa yang aku bawa. Bayi siapa itu? Bayi laki-laki ini ditemukan para dalang di sekitar istana. Aku mohon padamu, angkatlah dia menjadi anak kita. Kau tidak sedang bercanda, bukan? Bayi laki-laki? Apakah kau lupa akan peraturan yang telah kubuat? Wahai suamiku, jangan kau bunuh bayi ini. Melihat bayi ini, hatiku sangat bahagia. Ia adalah bayi berbagi kita, wahai suamiku. Itu bagimu, namun tidak bagiku. Setelah perdebatan yang cukup panjang, akhirnya hati Fir'aun juga saat melihat bayi Musa. Asia sangat senang dan segera mencari ibu susu untuk bayi Musa. Wahai ratu, bayi ini tidak mau menyusu kepada ibu susu manapun. Sepertinya kami harus mencari kekuasaan negeri ini. Oh, baiklah kalau begitu, lakukanlah padaku jika kalian menemukan wanita itu. Katakan padanya, aku akan berikan hadiah yang sangat banyak. Mendengar kabar tersebut, kakak perempuan Musa menawarkan ibunya kepada dayang istana untuk menyusui bayi laki-laki itu. Ketika para dayang sampai di rumah ibu Musa, ternyata bayi laki-laki itu mau menyusu dengan lahap. Tidak ada yang tahu bahwa sebenarnya wanita ini adalah ibu kandung bayi laki-laki itu. Esoknya, ibu Musa pergi ke istana. Aku sangat berterima kasih kepadamu, wahai ibu. Terimalah segala pemberianku ini sebagai hadiah. Dan aku mohon padamu, tinggallah di istana ini selama masa menyusui Musa. Wahai ratu, maaf sekali, saya tidak bisa tinggal di istana ini karena ada keluarga yang membutuhkan saya di rumah.
bunuh anak ini. Asia berpikir bagaimana cara agar suaminya tidak jadi membunuh Musa. Kemudian Asia mendapatkan sebuah ide. Wahai suamiku, sebelum kau bunuh Musa, biarkan aku buktikan kepadamu bahwa Musa hanya anak-anak yang suka bermain. Apa yang ingin kau buktikan? Tingkahnya hanya membuat kesal dan marah. Asia menyiapkan sepiring roti dan bara api. Lalu dia menyuruh Musa memilih salah satu di antara keduanya. Ternyata Musa kecil memasukkan bara api ke dalam mulutnya. Sontak Musa pun kepanasan dan lidahnya terbakar. Perhatikanlah wahai suamiku, jikalau Musa yang sudah bisa berpikir, tentu dia akan memilih roti yang lezat itu. Tolong, turunkanlah niatmu untuk membunuhnya. Dari peristiwa itu, Fir'aun percaya bahwa Musa adalah anak-anak seperti pada umumnya. Lalu, Musa kecil diasuh keluarga Fir'aun sampai usianya beranjak dewasa. Kisah ini disebutkan di Al-Quran surat Al-Qasas ayat 14 hingga ayat 28. Diceritakan bahwa selama tinggal di istana Fir'aun, Musa mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Musa dewasa kemudian menjadi orang yang cerdas dan tahu bahwa dirinya laki-laki sedang berkelahi. Satu orang Kipti yaitu penduduk asli Mesir dan satunya lagi dari kalangan Bani Israel. Musa pun mendekati mereka berdua. Wahai Musa, tolonglah aku. Musa berniat membantu karena kasihan melihat kami sedang terdesak. Musa meninju wajah orang Kipti dengan sekali pukulan. Tak disangka orang tersebut jatuh dan langsung meninggal dunia. Ya Allah, aku terpengaruh bisikan setan. Tolong ampuni perbuatanku. Musa bertaubat atas perbuatan yang tidak sengaja dilakukan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran
itu hingga ternak-ternak itu merasa kenyang. Wahai pemuda yang baik, terima kasih atas pertolonganmu. Setelah kedua perempuan itu berpamitan, Musa menyadari bahwa ia telah berjalan cukup jauh tanpa bekal sedikit pun. Kedua kaki lelah